Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan struktur fisik dan struktur batin puisi. Pengetahuan tentang struktur fisik dan struktur batin puisi merupakan modal yang bagus untuk menganalisis sebuah puisi. Namun, itu saja tidak cukup. Kita membutuhkan pendekatan tertentu untuk menganalisis sebuah puisi. Kita perlu menggunakan metode tertentu untuk menganalisis sebuah puisi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan analisis strata norma puisi sebagai dasar analisis sebuah puisi. Analisis strata norma ini digagas oleh Roman Ingarden. Ketika kita menganalisis sebuah puisi, sebetulnya kita sudah melakukan tahapan yang akan saya bahas ini. Kita pasti akan membahas bunyinya, membahas diksi, membahas majas, kemudian sampai pada makna. Nah, kira-kira tahapan-tahapan itulah yang akan kita lalui ketika kita menggunakan pendekatan analisis strata norma puisi. Nah, analisis strata norma puisi merupakan analisis yang dilakukan terhadap norma-norma dalam puisi karena puisi merupakan karya yang kompleks. Strata norma sendiri ada 3 lapis. Lapis pertama yaitu lapis bunyi, lapis kedua lapis arti, dan lapis ketiga lapis dunia dan lapis metafisis. Ketika kita membahas lapis bunyi, yaitu lapis pertama, kita akan membahas rima dalam, rima akhir. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan bunyi. Seperti itu. Nah, dengan demikian kita dapat melihat nuansa yang dilahirkan atau yang diciptakan oleh puisi itu sendiri. Apakah nuansa sedih atau gembira, atau kita akan melihat bahwa puisi ini lebih mirip ke pantun atau syair. Nah, dari sana kita bisa memaknai bentuk puisi pada lapis pertama. Kemudian pada lapis kedua, kita akan dapat menganalisis arti dari larik atau baris dan bait. Nah, pada lapis ini sebetulnya kita menyusun kembali puisi itu menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Puisi itu kan kalimat-kalimatnya rumit begitu. Mungkin di kalimat tersebut tidak ada subjeknya, mungkin di kalimat tersebut tidak ada konjungsi. Nah, pada tahap ini atau pada analisis lapis kedua ini, kita menyusun kembali kalimat-kalimat hingga kalimat itu benar secara sintaksis agar kita dapat dengan mudah memaknai puisi tersebut pada lapis kemudian. Selanjutnya, pada lapis ketiga ini atau lapis selanjutnya, kita dapat menganalisis dunia atau objek-objek dalam puisi. Kemudian setelah kita menganalisis dunia atau objek-objek dalam puisi, kita dapat menganalisis metafisis. Atau pada analisis metafisis ini, analisis lapis metafisis ini, kita akan melihat sebetulnya semacam pesan atau amanat dari puisi itu sendiri. Pesan apa atau penyebab apa yang membuat pembaca dapat berkontemplasi seperti itu. Nah, di sini saya sudah menghadirkan puisi, yaitu puisi Sitor Situmorang, lagu Gadis Itali. Saya akan bacakan puisinya. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Jika musimmu tiba nanti, jemputlah abang di Teluk Napoli. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Sedari abang lalu pergi, adik rindu setiap hari. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Andai abang tak kembali, adik menunggu sampai mati. Batu tandus di kebun anggur, pasir teduh di bawah nyiur. Abang lenyap, hatiku hancur, mengejar bayang di salju gugur. Nah, puisi ini ditulis oleh Sitor Situmorang pada tahun 1955.
kita bahas lapis bunyinya. Coba Anda lihat lapis bunyi yang ada di puisi ini. Bagaimana? Ya, di sini kita melihat puisi ini memainkan bunyi begitu. Kerling danau di pagi hari. Nah, ada rima dalam ya. Rima dalamnya adalah i. Kerling danau di pagi hari. Oke. Kemudian selain rima dalam, puisi ini juga memainkan bunyi atau menampilkan bunyi yaitu rima akhir. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Tetali. Jika musimmu tiba nanti, jemputlah abang di Teluk Napoli. I semuanya. Atau berpola a begitu ya. Demikian juga di bait-bait selanjutnya. Ada rima dalam dan ada rima luar yang membentuk pola a. Nah, kalau kita lihat bunyi dari bunyi puisi ini, kita pasti akan teringat pola apa itu? Ya, tepat sekali, pola syair. Syair itu kan polanya a. Terdiri dari 4 baris. Namun kita lihat juga di sini, sepertinya puisi ini memiliki sampiran dan isi. Sampirannya itu ada di baris pertama dan kedua. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Tetali. Nah, kemudian isinya, jika musimmu tiba nanti, jemputlah abang di Teluk Napoli. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita menganalisis lapis pertama yaitu bunyi, kita menemukan bahwa puisi ini sebetulnya meniru bentuk syair dan pantun. Analisis kedua yaitu lapis arti. Nah, pada lapis arti ini kita sebetulnya melakukan seperti yang saya jelaskan tadi, kita melakukan strukturisasi terhadap kalimat-kalimat yang ada di puisi ini. Nah, kita lihat di sini, jika musimmu tiba nanti, jemputlah abang di Teluk Napoli. Saya langsung ke bait pertama, baris ketiga dan keempat ya. Karena ini isinya begitu. Nah, di sini sebetulnya secara sintaksis sudah betul. Jadi, jika musimmu tiba nanti, jemputlah abang di Teluk Napoli. Artinya apa? Artinya si abang ini atau tokoh abang dalam puisi ini minta dijemput begitu ya di Teluk Napoli. Ketika misalnya mu ini datang. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita mengartikan tiap-tiap baris dalam puisi ini atau tiap-tiap kalimat dalam puisi ini. Kemudian masih di lapis arti, kita lihat bait kedua. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Tetali. Sedari abang lalu pergi, adik rindu setiap hari. Nah, jadi pada bait kedua baris ketiga dan keempat, puisi ini ingin mengungkapkan bahwa ya saat si abang itu, tokoh abang itu pergi, nah adik saat itu pula adik merindukannya, seperti itu. Nah, jadi begitu ya cara cara menganalisis lapis arti. Jadi kita mengartikan itu sebetulnya lebih dangkal daripada memaknai. Kalau memaknai itu lebih dalam gitu. Kita akan mengungkapkan musim itu apa maksudnya, kemudian abang itu apa maksudnya begitu ya, apa maknanya dan seterusnya. Maknanya kerling danau, apa maknanya lonceng gereja. Nah, kita harus memaknai ketika kita mengungkapkan makna, menganalisis makna. Sementara kalau arti kita hanya mengartikan saja, atau dengan kata lain kita menyusun kembali kalimat-kalimat dalam puisi itu. Lapis ketiga yaitu lapis dunia dan metafisik. Kita ke lapis dunia dulu. Ketika kita menganalisis lapis dunia, kita akan melihat objek-objek yang ada dalam puisi ini atau subjek-subjek yang ada dalam puisi ini. Kita lihat di sini ada kerling danau, kemudian lonceng gereja, musim,
abang. Kemudian kita lihat lagi di sini ada adik. Berarti artinya ada dua tokoh, adik dan abang. Kemudian ada menunggu di sini. Lalu salju gugur, hatiku hancur. Nah, objek-objek itu kita maknai. Nah, ingat pada lapis pertama, pada lapis kedua kita hanya mengartikan saja. Nah, pada lapis ketiga kita coba memaknai puisi ini, gitu ya, melalui objek-objek yang ditampilkan dalam puisi ini. Maknanya juga sebetulnya tidak terlalu dalam begitu ya. Misalnya kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Tetali. Nah, apa makna dari larik-larik itu? Maknanya bahwa larik itu memperlihatkan setting dari puisi ini. Jadi puisi ini bersetting di sebuah tempat di Itali, di mana tempat itu ada danau yang berkilauan begitu, dan lonceng gereja di suatu bukit di daerah Itali. Oke. Kita lihat lagi, jika musimmu tiba nanti jemputlah abang di Teluk Napoli. Musim di sini artinya waktu. Jika waktumu atau jika ada kesempatan barangkali begitu ya. Kemudian jemputlah abang di Teluk Napoli. Jadi si abangnya minta dijemput. Nah, coba kita lihat pada bait kedua. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Tali. Sedari abang lalu pergi, adik rindu setiap hari. Nah, kita lihat di sini kalimatnya menarik sebetulnya. Sedari abang lalu pergi, adik rindu setiap hari. Kalau menurut saya sih di sini ada percakapan ya sebetulnya antara abang dan adik. Abang itu di bait pertama, sementara adik di bait kedua. Kemudian di bait ketiga, abang lagi. Saya bacakan isinya atau bait ketiga dan keempatnya. Andai abang tak kembali, adik menunggu sampai mati. Andai abang tak kembali, adik menunggu sampai mati. Nah, kemudian pada bait keempat dibalas lagi oleh adik, tokoh adik. Batu tandus di kebun anggur, pasir teduh di bawah nyiur. Abang lenyap, hatiku hancur. Abang lenyap, hatiku hancur, mengejar bayang di salju gugur. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita menganalisis dunia dalam lapis ketiga, kita harus menganalisis lebih dalam lagi. Kita perhatikan objek-objek atau subjek yang ada di puisi tersebut. Kemudian kita maknai dengan lebih dalam daripada apa yang kita lakukan di lapis kedua. Oke, sehingga kita menemukan bahwa puisi ini sebetulnya adalah percakapan antara abang dengan adik, yaitu percakapan yang yang saling merindukan seperti itu ya. Lalu pada lapis ketiga yaitu adalah lapis metafisis ya selain dunia. Nah, di lapis ini kita harus menemukan kira-kira apa pesan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca sehingga pembaca dapat melakukan kontemplasi. Kira-kira apa pesannya? Ya, bahwa manusia itu pada umumnya atau pada dasarnya adalah manusia yang saling berpasangan. Sehingga ketika mereka terpisah, mereka akan saling merindukan. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial, bukan hanya makhluk individual. Sehingga ketika mereka berjarak, mereka akan saling merindukan. Dan komunikasi antar manusia itu menjadi hal yang penting ya. Ketika manusia menjadi satu atau masuk ke dalam satu unit sosial. Ya, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh puisi ini supaya pembaca dapat berkontemplasi atau menerima pesan itu. Oke? Nah, sebetulnya Rene Wallet dan Austin Warren mengkritik apa yang digagas oleh Roman Ingarden ini, bahwa puisi sebetulnya tidak hanya sampai strata norma saja. Ketika kita hanya menganalisis puisi dari strata norma, kita hanya dapat makna yang dangkal begitu ya. Oleh sebab itu, kita memerlukan analisis berikutnya, yaitu analisis semiotik. Pada video berikutnya, kita akan membahas itu. Terima kasih sudah menonton.